Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat ya, Alhamdulillah. Dan semoga tetap berbakti kepada orang tua, berakhlak kepada sesama, dan selalu hari ini selalu harus tetap semangat bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Anak solih solihah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahlawan kita hari ini, kisah pahlawan kita hari ini yaitu salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bismillah, yuk mari kita simak kisahnya. Anak soleh solehah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Dahdah Al-Ansari merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansar yang sangat cepat merespon seruan dan ajakan dari Allah dan juga Rasulnya. Abdullah ibn Mas'ud berkata, ketika Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, yaitu dalam surah Al-Hadid ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk Allah, maka Allah akan memberikan, akan membayar berlipat-lipat ganda, dan sungguh untuknya kemuliaan, balasan yang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Dan ketika Abu Dahdah Al-Ansari mendengar firman Allah ini, beliau langsung seketika berkata, sungguh Allah menginginkan pinjaman dari kita. Rasulullah pun merespon, ya benar wahai Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah pun langsung mengulurkan tangannya ke hadapan Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu. Maka Rasulullah pun menjabat tangan Abu Dahdah, dan Abu Dahdah berkata, ya Rasulullah, aku pinjamkan kebunku ini kepada Robku, dan di dalam kebun itu terdapat 600 pohon kurma. Masya Allah, 600 pohon kurma langsung Abu Dahdah pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan Islam, untuk kebutuhan semua umat muslim. Dan dikatakan, dan tidak sampai di situ, dikatakan oleh Abu Dahdah Al-Ansari, dan di dalam kebun tersebut ada keluargaku, artinya keluargaku tinggal di sana. Masya Allah. Dan saat itu Rasulullah SAW menjawab, sungguh nanti, dan menjanjikan kepada Abu Dahdah, sungguh nanti akan mendapatkan pohon kurma yang sangat banyak dan besar di surga. Masya Allah. Dan bahkan di suatu kesempatan ada perseteruan di antara dua orang sahabat, yang sahabat ini menyatakan bahwa pohon kurma tersebut adalah miliknya, dan sahabat yang lain mengatakan tidak, karena pohon kurma tersebut berada di kebunnya. Maka Rasulullah pun berkata kepada orang yang mengklaim, menyatakan bahwa itu adalah pohon kurmanya, untuk jualah saja pohon kurma itu, maka Allah akan menggantikan pohon kurma di surga. Tapi orang itu abai, tidak menginginkan, tidak mengindahkan saran dari Rasulullah. Dan ketika Abu Dahdah Al-Ansari mengetahui hal tersebut, Abu Dahdah pun langsung menjual, menemui orang tersebut dan berkata, wahai fulan, ya saudaraku, aku beli satu pohon kurmamu dengan semua kebunku, dengan semua pohon kurma yang ada dalam kebunku. Sudah sepakat, dan Abu Dahdah pun menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah membeli pohon kurma orang tersebut dengan bayaran seluruh pohon kurma yang ada dalam kebunku. Masya Allah. Jadi Abu Dahdah memiliki dua kebun pohon kurma yang dua-duanya dijual, diberikan untuk Islam. Yang satunya dipinjamkan kepada Allah, dan satunya dijual kepada seorang sahabat yang lain tadi yang menginginkan pohon kurma yang ada di dalam kebunnya, kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah untuk kebutuhan umat Islam seluruhnya. Masya Allah. Anak soleh solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah atau hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pahlawan kita hari ini, yaitu hutang atau pinjaman wajib dibayar. Dan dalam surah Al-Hadid ayat 11, yang meminjam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah akan mengganti pinjaman tersebut kepada orang beriman dengan
bayaran atau dengan ganti yang sangat besar dan berlipat ganda, dan juga akan mendapatkan kemuliaan bagi orang tersebut. Kemudian barang siapa yang tawakal dan yakin akan seruan Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Masya Allah, anak soleh-solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah pahlawan kita hari ini. Semoga bisa memberikan pelajaran dan semoga tetap semangat menjalankan puasa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.